Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Esra pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ke-8. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Esra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadakan tanganku kepada Tuhan Allahku, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani mengadakan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya, dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu Allah tetap setia. Sekali lagi, Allah tetap setia. Perenungan kita hari ini berbicara mengenai umat Allah yang kembali ke Yerusalem. Namun kita melihat masih ada orang-orang yang tetap tidak setia kepada Allah, sekalipun Allah telah menyatakan kesetiaannya kepada umatnya lewat kasih karunia-Nya yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Dan hari ini kita melihat bagaimana respon atau reaksi daripada Esra ketika dia mengetahui atau melihat bahwa bangsanya umat Allah tetap melakukan dosa di depan Tuhan Allah. Dan kita melihat bagaimana reaksi daripada Esra. Dia merasakan malu dan dia marah kepada umat itu. Namun dia sebagai pemimpin yang memiliki kuasa,
Dia tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak semena-mena, namun sebagai pemimpin dia menyadari bahwa semua itu adalah kegagalan daripada dirinya, sehingga dia mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Dia marah sekaligus berduka karena kesalahan yang diperbuat oleh umatnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang dilakukan oleh Ezra adalah suatu tindakan moral yang mengingatkan umat Allah yang telah menyimpang dari jalan Allah. Dia tidak menjadi pemimpin yang arogan, yang menghukum orang-orang yang melanggar kehendak Allah, namun dia melakukan penghukuman moral melalui dirinya sendiri yang datang mengaku dosa orang-orang Israel di hadapan Allah. Dia berkabung, berduka, menyiksa dirinya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks hari ini memperlihatkan bagaimana reaksi daripada Ezra tersebut terhadap dosa yang dilakukan oleh orang-orang buangan itu. Dan ini menjadikan contoh yang begitu besar bagi orang-orang Kristen masa kini, supaya lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita, agar kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Ezra menunjukkan bahwa hati orang yang telah beriman kepada Tuhan bukanlah orang yang sombong, bukanlah orang yang merasa dirinya lebih benar, tetapi adalah orang-orang yang memiliki kehidupan moral yang benar di hadapan Allah, di mana ketika ia melihat dosa, ia menyadari bahwa dia perlu hadir di tempat itu, bukan menjadi hakim, namun dia menunjukkan bahwa kasih Allah tetap ada ketika kita mau sungguh bertobat di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel yaitu dosa kawin campur yang senantiasa mereka lakukan sekalipun Allah telah melarang hal tersebut, di mana benih kekudusan dicampur dengan yang tidak kudus, dan itu membuat Allah murka dan marah kepada mereka. Namun kita memperhatikan bagaimana kasih Allah tetap setia kepada mereka. Mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menyatakan pertolongannya. Namun itu menjadi hal yang mendasar yang perlu kita ketahui. Bukan karena Allah tidak berhak menghukum mereka, namun kita melihat bagaimana hati yang dimiliki oleh Ezra yang datang kepada Allah meminta pertobatan yang nyata supaya umat Allah itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita melihat Ezra dengan sungguh menghadap datang kepada Allah. Ia berkabung, ia mengoyakkan jubahnya, bahkan mencabut rambutnya, dan juga segala yang ia miliki itu tidak berarti di hadapan Tuhan Allah. Ia datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunan. Kalau kita membaca Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana yang ke-8, Ezra mengakui pertolongan Tuhan. Ezra mengakui bagaimana kasih Allah yang begitu besar, yang senantiasa setia mengasihi mereka, dikatakan, dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Kita melihat bagaimana dosa menguasai kehidupan para umat Allah, namun Allah tetap setia mengasihi. Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Allah memberikan tempat bagi mereka di tempat kudus, di tempat Allah, yaitu di Yerusalem.
Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan dosa adalah kekejian bagi Allah. Namun Allah kita adalah Allah yang setia, yang senantiasa mengasihi kehidupan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Esra. Bagaimana dia memiliki kehidupan moral yang begitu besar. Dia datang kepada Allah mengaku segala keberdosaannya. Hal ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika kita melihat orang-orang yang melakukan dosa, kita bukan hadir menjadi seorang pemimpin yang menghakimi mereka. Sebab penghakiman adalah milik Allah. Yang perlu kita lakukan adalah mengaku dosa, membawa mereka dalam doa-doa kita, sehingga pertobatan boleh nyata di tengah-tengah orang-orang yang melakukan keberdosaan, sehingga mereka berbalik kepada Allah dan hidup senantiasa melakukan kehendak Allah. Mari kita menjadi orang yang senantiasa hidup menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, sehingga Allah yang setia boleh memberkati hidup kita, bahkan orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Engkau adalah Allah yang setia. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Kami sering melakukan hal yang tidak Tuhan senangi dalam hidup kami. Namun Engkau Allah tetap setia mengasihi hidup kami. Terima kasih buat berkat kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan boleh belajar dari Esra yang memiliki kehidupan moral yang begitu besar. Dia tidak menjadi pemimpin yang sombong, namun sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan. Dia datang ke hadirat Tuhan Allah membawa umatnya, memohon pengampunan, sehingga berkat daripada Tuhan senantiasa melimpah memberkati kehidupan Esra, bahkan umat yang boleh ia pimpin. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menurut renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.